Oke teman-teman, akhirnya ini video yang sebenarnya kalian tunggu-tunggu, ya kan? Nah, jadi kemarin banyak nanya, "Bang, kapan upload video yang PoE?" Nah, oke. Seperti yang kalian lihat dari ini ya, dari layar kalian itu di sini ada Starlink dengan unit kitnya, yaitu biasanya kalau kalian beli Starlink gitu kan, itu ada kitnya, terus sama routernya, sama kabel aja. Nah, banyak sekali pertanyaan yang masuk ya, "Bang, gimana cara masukin mikrotik?" Ya banyak cara sih sebenarnya. Lo bisa nih masukin router ini ke mikrotik tapi nggak muat, ya kan? Tapi nggak muat. Maksud saya bukan kayak gitu ya. Jadi kita larikan dulu ya, karena kita nggak pakai ini lagi. Nah, kita fokus ke yang ada di sini. Jadi untuk memasukkan ke mikrotik dan tanpa harus menggunakan routernya ini lagi, kalian bisa dengan dua cara, yaitu kalian bisa beli adapter LAN-nya, adapter bawaan Starlink, atau kalian beli PoE. Ini namanya PoE ya. PoE itu power bla bla bla, masukin nih ke sini nih, kayak gitulah pokoknya. Nah, jadi banyak juga yang bertanya nih, "Bang, kenapa lu pakai kayak gini gitu? Kenapa lu nggak pakai routernya terus ada adapter LAN-nya gitu?" Banyak pertanyaannya. Oke. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, kenapa saya lebih ke PoE, kita fokus dulu buat mengaktifkan si PoE ini dulu ya. Jadi nanti setelah sudah jalan atau gimana, nanti akan saya bocorin sesuatu yang kenapa saya harus pakai PoE gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini teman-teman, aku pakai adapter power supply. Di sini inputnya ada 10 sampai 200 volt dan DC outputnya itu 12 volt 10 ampere. Nah, kalau kalian lihat di PoE nya sendiri, itu dia dibutuhkan adalah 9 sampai 36 volt teman-teman. Nah, jadi bebas ya, mau dari 9 sampai 36 volt, artinya kalian bebas masukinnya. Ini saya ngambil di 12 volt 10 ampere teman-teman. Nah, lalu kabel dari sini saya rakit nih buat masuk ke listrik. Dari listrik ke DC-nya, DC-nya langsung masuk ke PoE-nya ini teman-teman. Nah, ini adalah kabel listriknya untuk input powernya. Terus ini adalah kabel Starlink-nya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, emang melekat emang. Kayaknya kesalahannya di sini. Nah, ini ya, ini kabel Starlink langsung dari sini. Saya masukin ke sini. Nah, kenapa ini disebut PoE 3 in 1? Karena ada tiga fungsi. Pertama power di sini, terus ini ada convert dari Starlink-nya, terus ada LAN. Makanya disebut 3 in 1. Oh iya, bengkok deh di dalam, bengkok. Ini aku pasang lagi teman-teman, aku naikin ke atas dikit. Nah, terus dari kabel LAN-nya ini aku masukin ke mikrotik ya. Nah, jadi topologinya Starlink masuk ke PoE, listrik masuk ke power supply-nya, terus kabelannya masuk ke mikrotik teman-teman. Oke. Ini aku akan coba colok karena aku tadi sudah testing. Nah, kalian lihat ini colokannya listrik. Di sini ada lampu warna birunya. Kalian lihat. Nah, mundur LAN. Oke. Jadi nanti kita pantau kalau ininya sudah hidup dan normal, maka si Starlink ini akan hidup ya, hidup mencari sinyal. Tapi saat ini saya taruh di sini biar dia masuk ke dalam kamera. Nah, ketika nanti dia sudah beroperasi, dia akan mencari sinyal. Nah, sambil kita nunggu di sini, kalian perhatiin aja nih kitnya ini hidup. Karena kalau nggak hidup dia berarti nggak dapat power dari sini. Nah, terus aku tadi mau bocorin ini ya, kenapa aku nggak mau pakai router ini. Pertama nih, kalau pakai router ini nggak ada passwordnya kalau reset, gitu, ya kan? Kalau ini reset, otomatis semua orang tuh bisa pakai nih Starlink. Starlink ini bisa dipakai oleh siapapun karena nggak ada password. Nah, pertanyaannya, kalau kalian masukkan ke mikrotik manajemennya, misalnya di rumah kalian ada CCTV, ada TV, ada untuk upload video. Oke teman-teman. Nah, ini udah hidup ya. Nah, dia mencari. Oke.
Nah, kalian lihat sendiri berarti ini PoE normal ya, karena pun tadi saya sudah tes sampai 30 jam 30 menit sampai 1 jam maksudnya, untuk yang power supply 12 volt 1 ampere. Nah, oke teman-teman, biar nggak terlalu panjang dulu, ini aku pindahin ke sini biar cari sinyal. Oke. Nah, aduh panas, cuaca hari ini sangat panas. Oke, tadi kenapa aku nggak mau pakai router ini ya, pertama itu aku nggak mau ada yang pakai wifi ku saat si Starlink ini reset gitu. Nah, di sini kita segera menunggu saja sekitar 5 sampai 8 menit gitulah, sampai dia mendapatkan si mikrotik ini mendapatkan IP otomatis ya. Kalau di sini mikrotiknya ini saya setting DHCP client dan saya pasang hotspot, gitu aja, simple. Karena ini aja buat tutorial saja ya teman-teman. Oke, untuk membuktikan ini Starlinknya, di sini saya sudah setting nih hotspot dual band. Nih, ini mikrotik dual band, ada yang 2G dan 5G. Nanti kita akan testing langsung yang dua tipe ya, yang 2G dan 5G. Nah, di sini saya sudah melihat ada lampu dari kabelannya, coba kalian lihat. Nah, ya kedip-kedip ya, ada kan di Ether 2, kelihatan nggak ya. Nah, oke, sekarang kameranya saya bisa arahkan ke handphone saya yang di sini untuk testing pack loginnya ada apakah internet langsung dari sini gitu. Aku sini teman-teman. Oke, ini aku aktifin. Nah, di sini saya ada, kalau handphone saya cuma bisa 2G. Ini ada mikrotik 2G dan di sini statusnya masih mendapat halaman IP dan sudah ada ketuk di sini untuk login jaringan. Nah, oke. Di sini saya coba, saya sudah buat akunnya, yaitu tes gitu ya, dan akan connect. Nah, untuk memastikan ini menggunakan IP dari Starlink atau bukan, kita bisa juga menggunakan speed test. Nah, kalian lihat di sini sudah ada SpaceX Starlink dan ini handphonenya menggunakan Infinix X867. Kita coba speed test dan berhasil teman-teman. Kebetulan di sini ada error. Kita tes lagi. Limitnya di sekitar 5 megaan gitu sih, kalau nggak salah. 5 mega ya, ada limit ya. Oh enggak, ini Starlink kalau di Kucing uploadnya gede banget. Kita coba ganti handphone dulu deh. Handphone mana kan? HP ku 5G ya Den. Udah rekam ya? Udah gak? Oke. Kita tes yang 5G di sini. Kita login dulu. Login. Nah, kayak gini ya. Oke, udah bisa. Speed test ada gak? Ada. Nah, ini aku coba tes speed test. Jelas nggak sih? Oh. Ya, ini pakai SpaceX Starlink. Nah, ini untuk yang bandwidth 5G ya, 5G ya.